Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa malam mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rizki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan Ratibul Haddad, mudah-mudahan kita semua, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang insya Allah dengan ngaji segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak di akhirat. Maka dari itu, yang punya dan bawa kitabnya dibuka halaman 49, baris ketiga dari atas. Di awal barisan sawabaha wal israru ala zambi, tepatnya sekarang wasu uzzoni ya. Mari kita baca sama-sama. Faqala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa badana jasrat bidarin. Amin ya rabbal alamin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'udzonni, jeung goreng sangka. Suudzon itu goreng sangka ya. Su goreng, zon sangka. Ya kalau bahasa kita sama jelek sangka gitu. Billahi, ka Allah, wa bi'ibadillahi, jeung ka abid-abid Allah. Jelas kita bela. Tuh Arab dan Sundanya ya. Sekarang Indonesianya dan insyaallah penjelasannya. Wasu'uzzonni, dan buruk sangka. Billahi, kepada Allah. Wa bi'ibadillahi, dan kepada hamba-hamba Allah.
Nauzubillah min dzalik. Itu jadi masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan hati yang harus kita singkiri kalau sudah ada, dan kalau belum ada harus dihindari. Nah, diantaranya adalah suudzon, buruk sangka. Nah, nanti buruk sangka ini kebagi dua ya. Ada buruk sangka kepada Allah dan nanti buruk sangka kepada hamba Allah. Dua-duanya jelek, karena ini termasuk maksiat hati. Nah, maksud buruk sangka Allah itu gimana? Ya seperti umpamanya kalau ada orang hidupnya susah mulu, itu jangan hidup susah mulu katanya. Padahal mah ibadah kok ibadahnya. Ngelihat orang-orang mah katanya boro-boro ibadah yang ada maksiat tapi kaya. Jangan gitu ya. Apalagi udahnya miskin, sakit lagi. Parahnya ya. Iya, kalau sehat mah miskin-miskin mending aja gitu ya. Ini mah udahnya miskin, sakit. Nah, itu walaupun lagi gitu juga jangan sekali-sekali buruk sangka kepada Allah. Ya sebab kalau kita bandingkan kemiskinan kita dengan kemiskinan Nabi Isa, nggak ada apa-apanya. Bahkan sakit sekarang orang itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub. Tapi itu kedua hamba Allah itu, baik Nabi Isa maupun Nabi Ayub, walaupun ujiannya luar biasa tetap ibadah. Makanya sampai nanti di akhirat bakal jadi dakwaan ya. Artinya ketika orang miskin di dunia nggak sholat, nggak ibadah, itu nanti ditanya, kenapa di dunia nggak mau ibadah terutama sholat, miskin. Begitu diajukan, miskinan mana dengan Nabi Isa? Udah nggak bisa apa-apa. Terus lagi, kamu kenapa nggak ibadah, nggak sholat? Sakit. Parahan mana sakitnya dengan Nabi Ayub? Nggak bisa apa-apa tuh. Akhirnya nggak ada alasan, baik karena miskin, bahkan sakit sampai meninggalkan ibadah terutama sholat. Makanya kan ada selawatan bagaimana? Salim da piman, salim da wal ali wal wahada wal ali wal. Sayang sekali orang miskin tak sembahyang. Sayang. Dua kali sayangnya. Iya. Nabi Isa. Iya, Nabi Isa miskin tapi sembahyang. Nabi Isa miskin tetap sembahyang. Salim dak wal ali wal ashab wal ali wal ashab. Sayang sekali sayang, sakit tak sembahyang.
sayang sekali sayang, kita sembahyang Nabi, dia tetap sembahyang. Nabi Ayub sakit, dia tetap sembahyang. Tuh kan ada selawatan gitu ya. Nah, saya mah katanya gak sibuk ngurusin harta, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Ada kan lagi. Bagaimana? Nabi Sulaiman ya. Coba yang lagi. Sholli wasal. Iman alamada wal ali wal ashab iman kan wahada wal ali wal ashab iman kan wahada, sayang sekali iya sip saya Nabi itu kan ada juga ya. Ya bahkan kesonanya mah ada yang perempuan cakep juga gara-gara cakep mejeng dulu nggak sempat ibadah ya. Ada juga kan ya. Ndak itu mah ada si tiba-tiba cantik habis waktunya lah ya. Iya. Iya si tiba-tiba betapa cantiknya tetap ibadah khusus sembahyang ya. Ini. Nauzubillah min jalik baik ya. Iya. Nah, jadi nggak ada alasan nantinya tuh orang-orang kaya, orang miskin bahkan orang sakit juga ya. Ya bahkan kalau kita mau nerima takdir terus bersabar tentunya sambil berusaha, yang miskin, yang sakit itu insya Allah segala dia perjuangannya ada pahalanya dan insya Allah bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nih, Allah mah bagaimana sangkaan kita, innallaha ma'azoni abdi. Allah mah bagaimana sangkaan kita. Kalau kita nyangkanya baik ke Allah dibuktiin. Tapi kalau kita nyangkanya jelek dibuktiin juga. Maksudnya gimana nih? Kalau tadi tuh orang hidup miskin mulu, udah miskin mulu nantinya. Ya, aduh katanya sakit mulu, udah sakit mulu. Makanya walaupun istilahnya miskin kayak sakit, udahlah nggak usah curhat-curhat kepada yang nggak bisa menyelesaikan. Langsung aja curhatnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin kayak sakit kayak kecuali kalau memang tuh curhatnya kepada orang yang bisa diharapkan nolong ya. Kalau memang dokter mah dokter boleh. Kalau memang miskin mah kepada ini saudara kali bisa ngebantu boleh. Ini mah bukan kepada yang bisa menyelesaikan tapi benar-benar dipublikasikan. Di mana? Dibikin di status. Emangnya orang demen gitu kalau ngelihat kita miskin, kalau ngelihat kita susah, yeay, boro-boro ya. Jadi bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Nauzubillah min dzalik, bahaya itu ya. Udah, sabar aja kalau mau curhat mah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada orang yang memang tadi bisa diharapkan untuk menyelesaikan gitu. Itu namanya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah ini akibatnya dari buruk sangka kepada Allah, suudzon ya. Di samping memang itu tadi maksiat hati juga susah. Nah ternyata nih nanti bisa dilihat ya di surat Fussilat. Fussilat itu surat 41. Surat 41 atau Fussilat ayatnya 23 ya. Ya yang punya terjemahan apalagi tafsir nanti lihat di surat ke-41 atau Fussilat
ayat 23. Kalau Fusilat nyari ini suka lama gitu ya. Mendingan suratnya itu. Surat 41 nanti ayatnya 23. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum birabbikum ardankum fasbatum minal khasirin ya. Azdakum. Yang terjemahannya ini bahkan tafsirnya ya. Yang demikian itu yakni berupa buruk sangka kepada Allah, naudzubillah, akan menghancurkan kalian, maksudnya membinasakan. Nah, kalau sudah hancur, sudah binasa, maka pastinya orang itu akan termasuk rugi dunia, lebih-lebih akhirat. Jadi kesimpulannya mah udah susah, udah sakit gara-gara buruk sangka tadi ya. Hidup susah mulu, hidup sakit mulu, akhirnya ditambahin. Ya bahkan kudunya mana? Seandainya kita lagi nggak punya uang, itu jangan ngomong-ngomong, aduh, saya malah nggak punya uang, jangan ya. Gimana ngomongnya? Belum. Apa bedanya? Kalau ngomong-ngomong yang nggak punya uang, itu nantinya takut di-cut selalu nggak punya uang. Tapi kalau ngomongnya itu belum punya uang, insya Allah punya uang. Gitu ya. Itu padahal lah sederhana tuh ya. Gitu. Bahkan kudunya mah seandainya lagi ngomong belum punya uang, ya kudunya mah nggak usah, kalau nggak ada yang nanya mah nggak usah ngomong sih gitu ya. Ini mah kadang-kadang jangankan lagi susah nih, lagi nggak punya uang, lagi punya uang aja ya. Begitu ada orang nanya atau memang mau utang itu ya, apa bilangnya? Nggak punya, gitu ya. Wah itu nanti habis ya. Jadi kalau nggak mau ngutangin udah aja ya. Ya duit mah, uang mah ada gitu, tapi buat dipakai apa aja gitu mah ya. Iya. Ya kan utangin orang zaman sekarang mah tahu sendiri. Bener nggak? Utangnya mah udah kayak gimana ya? Giliran aja bayar. Susah gitu, ditagih juga nyebutnya, bahkan kadang-kadang marahan dia ya. Terus sekarang tuh. Aduh, bisa begitu ya. Nah, jadi hati-hati. Ya sederhana, padahal itu ya. Iya, orang bener kalau kata kita mah nggak punya uang, bener ya. Tapi beda dengan belum punya uang. Kalau nggak punya uang udah mengkat, itu artinya udah nggak bakal punya uang. Tapi kalau belum punya uang ada harapan. Ya, apalagi kalau umpamanya dia punya uang, bilang nggak punya uang, naudzubillah bin ya, gitu ya. Nah itu. Nah kemudian itu maksudnya ya terutama nih ya ketika berdosa. Jadi jangan bahasanya, aduh saya mau udah dosanya banyak, udah nggak ada harapan, jangan tuh ya. Ingat, rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Makanya nih ya, kata Sayyidina Ali, seseorang yang putus asa dari rahmat Allah artinya udah nggak ada harapan dah, udah nggak ada ampun. Itu ternyata lebih besar dari dosa yang dia kerjakan. Contoh, orang itu umpamanya zina, naudzubillah, ataupun membunuh ya. Nah dia menyangka, oh udah ini mah dosa besar banget, udah nggak ada harapan dah. Itu dia buruk sangkanya kalau nggak bakal ngampunin, lebih besar dosanya dari dia zina, dari dia membunuh. Pokoknya mah ya, tapi ini bagi yang udah dosa, jangan yang belum dosa nih. Nah, Allah mau pengampuni nih. Ya udah, kita ya, nyoba-nyoba gitu ya. Pengen tahu, jangan, takutnya nggak keburu tobat. Gitu.
Jadi kudu sesuai rapin ketika kita udah berdosa, itu kita harus terapin yang namanya harapan ya. Yang namanya rahmat Allah tuh kita harapin. Jadi dari baik sangka. Tapi ketika belum terjerumus mah justru kita harus takut. Jadi bahasanya ada roja, ada khauf. Roja itu harapan, khauf itu takut. Nah ini kalau udah terjerumus, roja harapan Allah mengampuni. Tapi kalau belum terjerumus mah itu khauf. Artinya apa? Kita harus takut berbuat maksiat. Walaupun memang tadi Allah mau mengampun, takutnya nggak keburu tobat gitu ya. Nah itu. Nah untuk ininya nanti bisa dilihat juga di surat surat Fatah surat 48 nanti ya. Ini nggak dibacain, pokoknya di ntar dilihat di terjemahan, di tafsir yang berkaitan dengan larangan buruk sangka kepada Allah. Surat 48 ayat 12. Tapi jangan nulis aja nih, lihat ya, ntar nulis aja di rumah, nggak boleh dilihat lagi. Iya benar ya. Iya. Ya nulis saja. Iya. 48 ayat 12 ya. Surat Al-Fatah ya. Iya. Ya udah nanti din aja, lihat aja ya. Waktunya ini mepet. Gitu. Nah, tadi yang kedua udah 48 ayat 12 ya. Iya. Jadi sekali lagi jangan hanya ditulis. Ntar buka Al-Qur'annya ya. Ya syukur-syukur sih punya terjemahannya, apalagi tafsirnya ya. Iya. Jadi enggak punya, beli. Jadi enak, lebih membantu gitu ya. Ya, kita baca satu ayat, tahu artinya, itu lebih nikmat. Gitu. Ya bahkan seandainya kita baca satu ayat itu ngerti paham gitu ya. Di samping lebih nikmat, itu nantinya lebih lebih besar pahalanya daripada yang selembar tapi nggak ngerti gitu. Nah kemudian juga yang kedua tadi, jangan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ya tentunya ini orang-orang yang beriman. Jadi jangan kita ngelihat karena dia umpamanya sikapnya gini kita mencurigakan. Kayaknya begini amat ya. Jangan ya. Lalu kepada orang yang beriman mah, kecuali kepada orang-orang yang memang fasik, yang munafik. Memang itu kudu dibilangin supaya orang nggak kena imbasnya nanti ya. Jadi cukup di kita, umpamanya di kita pernah ditipu, jangan kita ya. Supaya itu orang si A katakan pernah ditipu. Nah itu nggak apa-apa dibilangin ke yang lain. Hati-hati, sumpahnya yang dipunya si B gitu ya. Itu si A ngebilangin ke yang lain, hati-hati sama si B, dia tukang tipu. Nggak apa-apa itu. Karena kalau nggak dibilangin takut ketipu juga, ya. Jadi cukup sedisi aja gitu. Tapi kalau memang orang itu benar ya, cuma rada-rada ini aja, jangan coba-coba, jangan sembarangan untuk buruk sangka. Nah ini bisa dilihat ya nanti di Al-Quran ayat surat 49. Ini mau masuk sebenarnya nih 49 ayat 12. Suratnya surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ya. Ya pokoknya mah 49 ayat 12. Ya, surat Al-Hujurat. Ataupun Al-Hujarat lah, apa-apa ya. Gitu ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon ya. Inna ba'dadh-dhonni ismun tuh. Yang terjemahannya, hai orang-orang yang beriman. Ya kita pasti semua beriman ya, insyaallah amin. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya tentunya prasangka buruk. Kalau baik mah enggak apa-apa, bagus ya. Kayak ngomongin. Kalau ngomongin kejelekan mah jangan. Kalau kebaikan mah tuh bagus.
Tapi kebanyakan orang jarang ya kalau yang ngomongin kebaikan orang mah ya. Kebanyakan mah tuh kalau kebaikan mah ngomongin diri sendiri baru wow sono ke sini ngomongin diri sendiri. Giliran orang mah yang diomongin jelek aja gitu. Coba belajar ya, kudu belajar mau ngomongin kebaikan orang. Tapi di keburukan kita jangan diomongin lagi, jangan. Kebanyakan kadang-kadang orang kalau berat gitu ya kalau ngomongin kebaikan orang mah. Kalau giliran keburukannya tuh demen apalagi ada temennya ya medok urusannya ya. Tapi kalau giliran kebaikan sendiri nggak ada yang nanya juga itu. Jangan sampai gitu. Nah, apa sebabnya? Jangan berprasangka buruk ya, karena tadi inna ba'daz-dzanni ismun ya. Jadi yang namanya buruk sangka itu dosa, makanya tadi termasuk adalah maksiat hati. Apalagi nih ketika buruk sangkanya itu enggak sampai istilahnya ada tuduhan gitu ya. Ada tuduhan dan tuduhan itu enggak benar. Banyak nih ada tetangga dagangnya mau begitu aja tapi tar aja kebeli motor, kebeli mobil ya. Suka gitu kan ya. Wah, ini mah jangan-jangan. Itu kalau seandainya benar juga nggak boleh. Ya udah dosa ya. Apalagi kalau enggak, itu udah fitnah. Lebih gede lagi dosanya. Jadi udah pokoknya mah ya. Kalau kita hidup mah nggak usah ngebanding-banding sama tetangga sama saudara, udah jalanin aja gitu ya. Iya, kalau mau kita curhat mah, kalau kita meminta mah langsungnya ke Allah gitu. Sebab kalau kita ngelihat ke kiri ke kanan, kadang-kadang itu suka buruk sangka yang ada. Ya, kalau giliran orang senang mah itu biasanya mah curiga aja, ya. Kalau giliran susah mah syukur ya. Disumpahin gitu ya. Jadi jangan sampai gitu. Iya, jadi orang mau kaya kayak mau apa kayak biarin ya. Jadi jangan katanya warungnya biasa aja, usahanya biasa tapi kok kayaknya cepet kaya amat gitu ya. Nggak tahu dia orang ngejual warisan tadi di kampungnya ya. Gitu ya. Gitu. Apalagi sekalian ini mah itu dia mah ngejual jadi pedagang kangkung juga, dia bisa berangkat haji katanya gitu. Masa katanya gitu. Pedagang kampung paling berapa duit sih harganya ya? Atau dia mah bukan kangkung aja yang dijualnya. Sama apanya? Sama tanah-tanahnya. Itu boleh jadi ya. Atau di hari masalah mesti mudahkan ku Allah mah nama pokoknya orang bisa ngahalangi ya gitu ya. Iya. Jadi emang hidup mah bukan dari logika dari penghasilan ya. Ya kadang-kadang hasil mah banyak hasil mah berbanyak ya tapi cepat habis, nggak berkah. Ya tapi ada orang yang biasa-biasa tapi itu karena berkah insya Allah cukup ya. Bahkan kalau cukup mah nanti bisa buat ibadah haji terutama gitu tuh. Gitu. Makanya di dunia mah ya memang banyak perlu gitu ya. Tapi kalau nggak berkah mah capek. Bahkan nanti di akhirat bakal dituntut. Kalau kita berkah mah insya Allah cukup ya, kayak ibadah dekat di akhirat juga nggak ada tuntutan begitu. Ya. Jadi hati-hati. Ya bahkan tuh tadi makanya di ayat itu tadi ya wala tajassasu tuh. Jangan istilahnya kita ini mengkritik-kritik gitu ya. Artinya memata-matai ini. Kenapa sih? Dia kok cepat amat kaya? Jangan udah ya, capek. Iya. Akhirnya apalagi kesono sampai diomongin tuh itu, jadi ayat ini berkait ya. Jadi pertama jangan buruk sangka, keduanya jangan kalau kata bahasa menyelidik gitu ya. Nah, ketiganya tuh seandainya memang udah bukti, udah jangan diomongin ya. Apalagi belum bukti diomongin, nggak benar, fitnah tadi jadinya. Nauzubillah min jalik tuh gitu ya. Makanya hati-hati ini sangat mempengaruhi nih. Jadi orang-orang mah yang diburu sangkain dia mah tenang-tenang aja ya, yang didengkin mah tenang-tenang aja, tinggal dia itu ya. Iya, orang mau makan minum biasa aja gitu ya, atau jalan ke sana biasa aja. Itu dia mah tuh yang dengkit, yang hasut ya.
Iya, yang sentimen mah itu sewot aja awalnya itu ya. Iya, bingung sendiri, kita capek sendiri ya. Tuh. Iya makanya. Ya udah jangan jadi bandingan ya. Ya bahkan nih kalau kita udah ngelihatnya nih di dunia urusannya yang paling tinggi nih ya. Udah itu nggak ada bahagia hidup. Kenapa? Boro-boro dia itu nggak bakal bersyukur, akhirnya nggak ditambah. Apa sebabnya? Boro-boro bersyukur dia menyadari enggak nikmat yang ada nih. Contoh gini, umpamanya nih ya, si A umpamanya punya motor, ngelihatnya kayak yang punya mobil, itu nggak bisa mensyukuri motor, bener nggak? Kalau nggak bisa mensyukuri motor mah, atau nggak bakal bisa ditambah, atau bagaimana beli mobil ya? Begitu, iya. Ya kalau buat kita target mah nggak apa-apa, tapi kalau buat perbandingan mah jangan, sebab itu bakal susah untuk bersyukur. Kalau nggak bisa bersyukur mah nggak bisa nambah, yang ada hancur. Begitu ya. Tuh. Nah kalau urusan agama baru lihatnya yang atas tuh. Ya kalau kita baru ngaji seminggu sekali, no orang-orang mah 2 kali seminggu, begitu gitu. Jangan, saya mah ngaji seminggu sekali kayak ngaji, no, dia mah enggak no. Jangan gitu ya. Iya, jangan. Insya Allah ya kalau orang itu sudah ngelihat yang di atas masalah agama nih, insya Allah dia walaupun istilahnya berlomba itu mah bagus gitu ya. Tapi kalau ke harta mah berlomba kadang-kadang orang mengalahkan cara, nggak peduli mau haram mau gimana ya, yang penting hasil maksud. Memang sekarang malah ukuran orang itu lagi bukan karena akhlak, bukan karena kejujuran nih sekarang mah. Apa? Harta, jabatan. Akhirnya itu orang berusaha nih bagaimana supaya dia punya harta, supaya punya jabatan. Kan kalau punya harta, punya jabatan nanti dihargain gitu kan ya. Jadi ini menilai ini salah sekarang mah. Kalau orang dulu kan muka kalau umpamanya di akhlaknya jelek mah nggak dihargain. Kalau sekarang mah walaupun di akhlaknya bagus, kalau miskin mah ya. Tapi sebaliknya, walaupun di akhlaknya jelek, kalau kaya mah dihargain ya, dihormatin ya. Nah ini salah penilaian, akhirnya orang berlombanya juga salah gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah mungkin cukup ya. Kesimpulannya, jadi jangan coba-coba kita buruk sangka baik kepada Allah maupun kepada hamba Allah ya. Mestinya sebaliknya, positif thinking, mau bagaimana ya. Ya kita baik sangka kepada hamba, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita baik sangka itu selalu diwujudkan dengan kebaikan juga gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radil talan an ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fardudu ilaina inna hajatana ilaihi wa tanzana ya rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan naral masul maqasidana fid dunya wal akhirah. Wa balik mirbil khair rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i alhamdulillahi rabbil alamin.